Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji pemirsa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa menjalani puasa dan indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Pemirsa, kalau berbicara mengenai rizki, kita insya Allah akan berusaha dan mungkin mudah sekali untuk mendapatkan rizki yang halal dan kita insya Allah dimudahkan untuk mencari rizki yang haram. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga rizki halal, menjaga rizki ini agar terus halal. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini bersama Uwas dan para sahabat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Uwas, bagaimana sehat Uwas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yai Syarif Rahmat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, doaik. Masya Allah, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga rizki yang halal ya. Bersama para jamaah di sini saya akan sapa. Assalamualaikum, bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Kita akan berbicara bagaimana menjaga rizki halal ya ibu-ibu. Silakan Ustadz Abdul Samad untuk memulainya. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Syarif, Ustaz Sofyan, adik-adik, ibu-ibu, jamaah yang ada di studio, yang ada dimanapun berada, yang selalu dalam keadaan rahmat ridha Allah, mudah-mudahan selalu istiqomah insyaAllah. Seringkali kalau sudah disebut kata rezeki, yang terbayang di benak kita adalah uang, harta, materi, rezeki. Tapi coba kita baca doa khatam Quran yang semua kita hafal. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Yang mau kita garis bawahi adalah warzuqna tilawatahu. Kenapa tidak warzuqna fulusahu? Warzuqna tilawatahu. Berikanlah kami rezeki membacanya. Jadi banyak orang menganggap, saya ini kan udah sholat, udah puasa, kenapa nggak dapat rezeki? Kamu dapat rezeki, cuman nggak nganggap itu sebagai rezeki. Duduk dengan Kiai Syarif bagi saya rezeki. Saya sudah lama melihat beliau di televisi. Saya terus terang, beberapa hari ini gimana nanti saya saat duduk dengan beliau, gimana saat ketemu. Karena melihat di televisi itu, mohon maaf nih Kiai, saya cemas. Tapi setelah ketemu, ternyata Masya Allah, hati saya tertawan dengan beliau. Jadi, rezeki duduk mujalah satu solehin, itu rezeki. Diberikan kesempatan untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah, itu rezeki. Jadi, luruskan dulu pemahaman tentang rezeki. Itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jangan sempitkan rezeki pada benda materi harta. Punya istri solehah, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki. Punya anak yang taat, rezeki. Punya lingkungan yang baik, rezeki. Jaga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau yang dianggap mau dikonsentrasikan, mau difokuskan menjaga rezeki yang halal maksudnya adalah pendapatan, uang, materi. Memang dalam Islam masalah makan dari uang dicari caranya. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kenapa demikian? Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban.
Dia tidak menerima kalau tidak yang baik-baik saja. Rajulun ash'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akhbar berdebu karena dia pakai pakaian ihram, takut bersisir nanti gugur bayar dam. Yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke atas meminta berdoa kepada Allah. Dia katakan, ya Rabb, ya Allah kabulkan doaku. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? 4 alasan doa tidak terkabul. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Lidah yang memakan makanan haram dipakai untuk berdoa. Allah tidak kabulkan doa dari lidah yang makan haram. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk doa. Itu yang dipakai untuk makan haram, itu juga yang dipakai. Nasi uduk, lontong sayur, semua yang dimakan berubah menjadi setetes darah. Darah itu lalu kemudian masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur darah naik ke otak. Otaknya menjadi gelap hitam. Kita semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah yang kita usap saat wudu, ubun-ubun. Otak bagian depan berpikir. Ternyata otak bagian depan inilah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan kaki dan tangan. Kalau tidak sesuai asupan darah naik ke otak, kita bisa stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat semua insya Allah. Amin. Amin. Yang jahatkan mata, yang jahatkan lidah, yang jahatkan tangan, yang jahatkan kaki, yang jahatkan kemaluan. Betul. Tapi kenapa? Karena ada darah dari otak. Darah itu kotor, jahat. Maka kasihan sekali anak istri di rumah yang baik, yang tulus, yang ikhlas, yang hijau, mendoakan. Tapi mereka diberi makanan haram. Diberi makanan yang tidak baik. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Ketemu orang isi kepalanya macam-macam. Saya ketemu dengan jamaah datang ke rumah. Ustadz Abdul Somad, ada yang mau saya tanyakan. 4 mata Pak Ustadz. Saya bilang jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Ini gambarnya Pak Ustadz. Gambar apa nih? Gambar emas batangan. Loh, dapat dari mana? Ada yang ngantar ke rumah Pak Ustadz. Ini emas. Sempat kami foto. Kamu nggak ambil? Enggak. Terus saya biarkan hilang sendiri. Ini ada keris emas Pak Ustadz. Nggak ambil? Enggak juga. Dalam hati saya untung nggak datang ke saya. Saya nanya, kamu kan bukan ustadz, bukan ustazah. Kok nggak kamu ambil ini? Kami takut akidah kami rusak Ustadz. Kami takut anak kami makan haram Pak Ustadz. Ternyata makhluk-makhluk unik ini masih ada di zaman ini. Ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Ini namanya jamaah saurus. Sudah hampir punah. Tapi ternyata orang yang takut sama Allah itu masih ada. Yang menjaga dirinya takut haram, itu masih ada. Saya menjenguk jamaah sakit. Setelah selesai, Ustadz tadi jenguk jamaah sakit ya? Iya, itu orang luar biasa Pak Ustadz. Loh, Bapak kok kenal? Kami pernah bawa koper isinya uang ke kantor dia. Terus kami katakan, Pak, kami tahu anak Bapak lagi kuliah di Australia. Tolong terima ini sebagai ya sagu hati. Apa kata dia, saya nggak mau kasih makan anak saya makan haram. Itu orang baik Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata masih ada orang-orang baik di atas di dunia ini. Maka ketika kita masih bisa menjaga diri kita. Orang yang takut makan haram, padahal dia punya kesempatan, dulu itu orang ini disebut dengan sabar. Sabar dia untuk menahan dirinya untuk tidak mengambil. Zaman sekarang, kalau ada orang dikasih uang 1 koper, lalu kemudian dia nggak mau nerima, dia cerita ke temannya, maka temannya bilang, kamu bodoh, bukan sabar. Jadi di Ramadan ini kita memang betul-betul dididik untuk makanan halal ini. Ada seorang perempuan, dia menenun kain di waktu malam. Tapi nggak ada lampu di rumahnya. Kapan dia menenun kain? Dia menenun kain ketika pasukan tentara lewat di depan rumahnya dan bawa lampu. Ketika lampu sedang terang, dia tenun. Saat sedang gelap dia berhenti. Saat ada yang lewat dia tenun lagi. Kemudian dia berhenti. Akhirnya kain ini siap. Setelah kain ini jadi dia mau jual hatinya ragu. Maka dia datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum Imam Ahmad. Waalaikumsalam. Kain ini boleh nggak saya jual? Kenapa? Kain ini saya tenun saat tentara lewat bawa lampu.
Terus apa masalahnya? Iya, saya pakai lampunya kan nggak izin. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, kamu siapa? Saya adiknya Imam Bishri Al-Hafi. Allahu Akbar, ternyata dari rumah Bishri Al-Hafi masih turun keberkahan. Begitulah mereka menjaga takut makan haram. Mudah-mudahan dengan pendidikan madrasah Ramadan ini kita menjadi orang yang takut makan haram. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abu Samad menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Betapa orang-orang zaman dahulu menjaga rezekinya tetap halal. Namun pada saat zaman sekarang ini ketika kita benar-benar menjaga rezeki kita tetap di jalan yang halal, namun ada saja bisikan-bisikan, ya rezeki kita masih gini-gini aja, udahlah ambil aja sedikit-sedikit biar ada tambahan. Nah, bisikan-bisikan inilah biar kita bagaimana mengusirnya agar kita tetap terjaga dari rezeki kita yang halal. Kiai Syarif nanti akan menjelaskan kepada kita semua. Tapi kita lanjutkan dulu untuk menikmati santapan sahur. Silakan, silakan, silakan.